Indonesia. Orang Islam tidak pernah memaksa semua harus sama, enggak. Karena Rasulullah mengajarkan bagaimana kalau orang Islam ketemu bangsa yang lain, hiduplah berdampingan, saling pengertian. Kalau kamu beda agama, yang rukun dalam perbedaan. Kalau kamu beda suku, yang rukun dalam perbedaan suku. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kita hidup bersama, saling bertanggung jawab. Rasulullah punya konsep hidup yang luar biasa. Apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sesungguhnya adalah para pemimpin, dan para pemimpin harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Bahasa Rasulullah tegas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang berbeda suku, bangsa dan agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Maka ketika kaum muslimin menjadi kaum yang paling banyak di Indonesia, menggunakan kalimat ra'iyah untuk hidup bersama perbedaan bangsa, suku dan agama. Kalimat ra'iyah itulah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat adalah kalimat Rasulullah, di mana kaum muslimin harus hidup berbeda-beda dalam perbedaan bangsa, suku dan agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Makanya kalau sudah namanya rakyat, jangan mengkafirkan orang. Karena ra'iyah atau rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah istilah masyarakat. Kalau berbeda paham, lahirlah istilah musyawarah wasyawirhum fil amri. Maka kemudian rakyat musyarakah dan musyawarah, karena waktu itu yang mengajarkan prinsip hidup seperti ini adalah para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu makanya penerus para wali NKRI harga mati. Nah ini, jadi maka jangan sekali-sekali menyebut negeri ini negeri tauhid, jangan menyebut negeri ini negeri kafir, karena negeri ini punya prinsip rakyat hidup berbeda-beda, suku bangsa agama, tapi harus saling tanggung jawab. Maka jangan pernah khawatir, sekuat apapun kaum muslimin tidak akan pernah menindas pada yang lain. Karena apa? Rakyat hidup saling bertanggung jawab. Ke gereja tangkap polisi nggak pakai helm, aturannya sama dengan kiai. Ke masjid nggak pakai helm, aturannya sama. Nah itulah makanya karena prinsip rakyat itulah maka di Indonesia bisa rukun. Yang ke India pakai prinsip muslim kafir, perang sampai sekarang nggak ada habisnya gitu. Yang ke Suriah ribut kemarin pakai muslim kafir, ISIS ribut sampai sekarang nggak selesai. Maka dengan prinsip ra'iyah, hari ini kaum muslimin di Indonesia menjadi kaum muslimin yang berdampingan dengan yang lain secara bahagia dan riang gembira. Ini tidak ditemukan di tempat lain. Makanya kenapa setelah Rasulullah tidak ada, Rasulullah meninggal, Islam bergerak ke Eropa, Islam bergerak ke Cina, Islam bergerak ke Afrika, Islam bergerak kemana? Ke Cina, ke Rusia. Semua pergerakan Islam berhenti. Yang ke Eropa di bawah panglima perang Tariq bin Ziyad macet. Yang ke Rusia bahkan pernah melahirkan Imam Bukhari Muslim macet. Yang ke Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas macet. Yang ke Afrika dipimpin sahabat
Bilal sahabat Salman macet, tapi yang bergerak ke Indonesia di bawah pimpinan para wali, teruskan para kiai, para ulama, berubah menjadi muslim terkuat di dunia dan paling rukun di dunia. Inilah muslim Indonesia. Satu prestasi yang bangsa lain nggak bisa. Setelah Rasulullah macet semua, tapi yang di sini tumbuh subur menjadi yang terbesar. Orang sholat paling banyak dari Indonesia, orang punya masjid paling banyak Indonesia, hafid Quran paling banyak dari Indonesia, jumlah orang haji terbesar dari Indonesia. Tapi riang gembira dan paling rukun adalah muslim Indonesia. Maka mari kita jaga seperti ini. Ini tidak hadir dengan tiba-tiba. Kenapa? Makanya sampean hati-hati. Sekarang banyak sekali aliran-aliran baru yang tidak lagi mengajarkan kerukunan dan persatuan. Makanya Suriah begitu nggak mau rukun dengan yang lain, perang. Mesir hanya kaum muslimin yang mau rukun dengan sesama Islam lewat Ikhwanul Muslimin, bentrok. Sampai akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung sama orang Mesir. Di Filistin hanya mau kekuasaan hanya orang Islam yang berkuasa, bentrok sesama orang Filistin, maka Hizbut Tahrir diusir dari Filistin. Tapi di sini bisa berbeda suku, agama, bangsa dengan kerukunan yang luar biasa, dan ini prestasi Indonesia. Makanya santri itu jaga persatuan ini, ya. Santri itu jaga. Ini salah satu cara menjaga. Santri itu kalau berdoa sendiri-sendiri bisa, tapi bagaimana berdoa itu menghasilkan kerukunan. Maka santri dan kiai kalau berdoa masih bareng kiainya yang doa, santrinya yang amin. Kalau kecapean amin, kiainya paham walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semua pengen berdoa oleh para kiai, dibawa ke alun-alun Melayu baru, Sungai Melayu. Begitu di sini kumpul semua terlibat, rakyat semua terlibat. Yang jual bakso barokahnya dapat terlibat, yang jual sosis terlibat, yang jual sepanduk terlibat, yang jual yang punya sewaan terop laku, yang punya sewaan son laku. Betapa persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Itulah cara kita menjaga bangsa dan kerukunan Indonesia. Ayo, berapa banyak kita menjaga kebersamaan dalam setiap tahun. Kemarin belum selesai kita menjaga kerukunan dalam kebersamaan lewat peringatan Hijriyah. Pasar semuanya terserap. Orang Dayak gak pernah ditanya agamamu apa. Kalau mau jualan aja. Gak ada nanya kamu Kristen apa Islam. Itu semua gak ada yang nanya. Yang jualan kamu Kristen apa enggak, gak ada yang nanya. Itulah potret kehidupan rakyat. Semua bisa terlibat. Yang punya son nggak pernah ditanya, ini sonnya punya orang Islam apa enggak? Nggak ada yang nanya. Semua ini Milagros ini siapa yang produksi, nggak ada yang nanya. Ini ada larutan penyegar, siapa yang nanya ini punya siapa? Nggak ada yang nanya. Cuman saya nggak suka kalau ngaji di suku larutan penyegar. Ini suudzon ini. Perasaannya kiai panas dalam apa? Nah itu rukun, coba. Hijriyah kita rukun sepanjang bulan. Pagi, siang, sore kita peringatan Hijriyah. Belum selesai kita peringatan Maulid Nabi. Kalau sudah Maulid, besek laku, ayam laku, anggur Cino laku, semua laku. Belum selesai kita Rojabiyah, kumpul lagi semua, roda ekonomi berputar. Belum selesai ruahan, belum selesai nuzulul Quran posonan, mercon laku, kolak laku semua. Habis itu lebaran mudik,
semua pasar bergerak di kampung-kampung, uang dari kota pulang ke desa. Habis itu halal halal. Betapa siklus ini kalau terus dijaga, bangsa ini akan rukun dan roda ekonomi berputar. Makanya santri tidak pernah berusaha sendiri dongo, sementara yang lain sudah mengatakan alat kebersamaan sebagai bid'ah, alat kebersamaan sebagai musyrik, sehingga tidak punya alat untuk mempersatukan dan membersamai bangsa. Semua sendiri-sendiri dongo. Menonton santri tahu, ibu-ibu sholawat ya, sholawat ini sendiri-sendiri nggak apa-apa, di kampungnya masing-masing. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal husaini, Allah marhaban marhaban. Ada yang begitu di masjid sebelah sana, kampung sebelah situ. Assalamun mustamirun kulakini atajanda. Kampung sana, kampung situ ternyata ibu-ibu penggemar dangdut. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi Asya. Nggak bisa langsung. Allah salamun. Nggak bisa ini. Pak Wabu terus no. Ada pada yaji ya wailaju ya wailaju. Nah itu yang seneng dangdut, yang asalnya dari Jawa, lagunya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Kayak musik rap sampean. Iya. Oh iya.